Kalau keadaan ada di sisi kamu sebagai makhluk, maka engkau akan merasakan penderitaan sesungguhnya. Itulah sebetulnya termasuk bagian daripada syirik. Dan syirik itulah yang menghalangi rizki. Rizki ilmu, rizki harta, maka dikatakan adzanbu hirmanu rizki adalah bahwa sesungguhnya dosa, tetapi dosa di situ adalah lebih kepada syirik, bukan dosa kepada yang lain-lain. Ya, karena dosa syirik itu sangat besar, sahabat. Maka sesungguhnya tugas semua nabi dan rasul dari awal mentauhidkan Allah karena dosa syirik itu besar. Dan pada saat kita berbuat syirik itu maka kita menjadikan musuh bagi Allah. Kita lawan bagi Allah. Bagaimana kita akan minta tolong pada Allah pada saat kita dianggap musuh oleh Allah? Karena pada dasarnya Allah tidak menghendaki, maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah adalah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka orang yang berbuat syirik pada Allah itu adalah merupakan kata Allah adalah lawanlah aku. Maka kamu adalah musuhku. Nah itu bayangkan, sahabat. Nah orang nggak menyadari bahwa dia telah menjadi musuh kepada Allah. Tetapi dia malah seolah-olah ikut belajar, beribadah, apa. Tapi itikodnya karena kamu dianggap musuh, maka tadi. Nah inilah sahabat, maka dari sekian banyak pertanyaan ke Abah, maka Abah hari ini akan membahas yang pertanyaan yang paling banyak dalam berkaitan sempurnanya sholat. Betulnya barangkali ini sahabat yang bertanya, teman-teman ini baru kelihatannya. Karena Abah adalah sering membahas tentang bagaimana sempurnanya sholat tadi semua ya. Dan yang disebut sholat itu apa tadi semua ya. Maka ini harus dipahami. Maka karena bagian tubuh kita ada 4 bagian, ada jasad, ya, ada hati, ada ruh, ada sir. Maka sholat pun adalah terbagi. Walaupun sholat itu satu, tetapi ada terminalnya adalah menjadi 4 terminal. Bagaimana pada jasadmu, bagaimana pada hatimu, bagaimana pada ruhmu, bagaimana pada sirmu. Maka satukan sholat itu. Tetapi intinya adalah harus mengerti. Makanya kenapa kata Abah bahwa illa liya'budun itu bukan menyembah. Nah disinilah perbuatan syirik itu muncul adalah pada saat kamu menganggap sholat itu menyembah. Karena berarti ada yang menyembah, ada yang disembah. Nah sementara Tuhan sudah membuat patokan bahwa tidak boleh ada yang lain selain aku. La ilaha illallah. Itu patokannya. Maka kenapa orang sholat diancam? Wailul lil musallin, celakalah orang sholat itu. Maka dikasih neraka wel bagi orang yang sholat. Bahkan kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Sholat kalian itu hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka aku akan berikan fazukul adzab bima kuntum takfurun. Karena aku berikan adab yang berat. Apa adab itu? Di antaranya adalah semuanya serba bingung. Bingung hidup, bingung mati, bingung cari rezeki, bingung berkeluarga, bingung. Nah inilah. Karena semua penyebabnya adalah kita dianggap musuh oleh Allah. Jadi intinya yang disebut syirik itu musuh Allah. Karena dalam kerajaan Allah, maka kenapa? Bahwa kalimat yang bisa membawa kepada Allah itu hanya la ilaha illallah. Bukan Allahu Akbar, bukan subhanallah, bukan la hawla bahkan tadi semua. Ya. Tetapi hanya la ilaha illallah. Kan hanya kalimat itu yang nafi isbat. Kalau kamu nafikan dirimu, isbatkan padaku, maka yang ada aku. Maka akulah yang ngurusmu gitu. Tetapi manusia malah sebaliknya. Yang ada pada sisi dirinya. Muncullah sifat doa meminta. Nah itulah. Pada saat bilang meminta, berarti ada yang meminta, ada yang diminta. Dari muncullah akhirnya manusia menjajah Tuhan. Ya. Akan apalagi bahkan ada lagi tuh ada hadis Nabi mengartikan doa adalah bahwa illa bidu'a. Tiada yang bisa mencegah daripada qada Allah kecuali doa. Ini kan keonan begitu kan tadi. Karena
membaca hadis adalah tidak apa namanya harusnya adalah jangan hanya lurus, dari semua adalah kita adalah mentakwil hadis itu, karena tidak mungkin Nabi mengajarkan adalah kita tiada yang bisa mencegah daripada qada Allah kecuali dengan doa. Itu kan sesungguhnya berarti doa kamu itu siapa yang bisa mengatur Allah? Padahal Allah itu tidak suka diatur, itu loh. Nah, inilah orang-orang yang sekarang ini adalah yang maka nggak aneh kalau seandainya Allah berfirman, ya sebagian besar celaka. Walaqad dara'na li jahannama katsiran. Dan itulah yang Allah katakan bahwa hanya sedikit yang selamat. Sulatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kenapa? Karena berbuat syirik pada Allah. Nah, dampaknya berbuat syirik pada Allah di dunia pun adalah tadi. Allah itu ar-razak. Allah itulah sebetulnya kaya, goniyun, mugni. Tapi kenapa manusia itu adalah kelimpungan? Tadi Allah sudah ingin membahagiakan, tetapi malah kamu yang malah dengan sombongnya mengatur Allah dengan doa. Tadi semua. Akan ada bahasa menggunakan hadis Nabi bahwa tidak ada yang bisa mencegah qada Allah, takdir Allah kecuali bidoa. Nah, inilah bagi orang beranggapan dengan doa bisa ngatur-ngatur Allah. Kamu nggak ngerti siapa Allah itu. Nah, inilah masalahnya, sahabat. Maka termasuk dalam sholat. Sholat itu diancam oleh Allah. Maka sholat itu harus kesempurnaannya digabungkan. Karena ada sholat pada tubuhmu, ada sholat syariat. Sholat pada toriko, pada hatimu ada sholat torikot. Sholat pada ruhmu ada sholat hakikat. Sholat pada sirmu ada sholat ma'rifat. Maka di penghujungnya sholat itu adalah ada pada sisi Allah. Maka kata sholat itu sesungguhnya adalah kita hanya disuruh oleh Allah itu pura-pura jadi wayang. Wayang yang digerakkan dalam sholat gitu loh. Jadi bukan kamu yang sholat, jadi wayang yang digerakkan oleh Allah untuk satu. Kan tadi kita ini adalah manusia dan seluruh alam ini adalah cermin Allah. Untuk dia melihat dirinya di luar dirinya. Maka itulah sholat sebagai alat komunikasi dia dengan kita. Maka digunakanlah kita seperti wayang, disuruh sholat, disuruh sujud, sujud. Tadi semua. Ya. Maka tadi, karena disinilah ketidakpahaman sesungguhnya. Sehingga orang Islam ini malah muncullah orang-orang yang riadoh ke kiri, ke kanan. Sebenarnya adalah untuk mengatur Allah juga. Ini kan tidak paham sesungguhnya. Adapun riadoh adalah menjadi seorang salik adalah justru untuk belajar untuk menghilangkan dirimu, bukan untuk ngatur Allah lagi. Karena Allah itu tidak usah diatur. Ingat, ini kerajaan Allah, maka dia Malik Yaumiddin. Bisa dibaca Malik panjang atau Malik dari semua ya. Dialah raja dari semua raja. Dialah presiden, dia rajanya dari semua presiden. Maka bagaimana mungkin manusia bisa mengatur dia? Mana ada wayang bisa mengatur dalang? Nah, ini itikad yang sangat jauh menyimpang sudah. Tadi itulah hanya penderitaan kepada orang Islam sekarang. Tadi semua. Dia merasa dengan doa karena ada perintah. Tadi semua ud'uni astajib lakum. Nah, inilah padahal ud'uni astajib lakum itu adalah bukan untuk mengatur Allah. Maka para arif berdoa itu hanya bukan untuk meminta apa yang dia inginkan. Tetapi ada untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah karyawan. Bahwa dia karyawan butuh pada bos. Dan dia karyawan, dia hidup, dia adalah hidupnya bos. Dia karyawan, geraknya dia adalah geraknya bos. Dia karyawan, maka disebut abid. Jadi semua. Jadi abid itu adalah, maka Nabi Muhammad pun yang agung disebut bi'abdihi. Jadi semua ini sholat ngerasa sholat, dikir ngerasa dikir, doa ngerasa doa. Nah inilah kekoplokan yang paling luar biasa pada Islam hari ini. Inilah penderitaan hari ini. Semuanya dalam keadaan kelimpungan. Tadi semua layang-layang putus. Karena tadi layang-layang nggak sadar. Dia terbang ke kiri ke kanan. Dia pikir nggak ada yang narik.
Padahal dia tersambung dengan tali tadi semua. Nah itu. Harusnya dia gulung kembali pada golong. Pada pemilik. Ini dia terbang kiri, terbang kanan. Masa sombong lagi. Nah inilah sesungguhnya adalah persoalan. Makanya tadi semua kata Abah bukan masalah riyadhah, bukan masalah apa. Itikadnya sederhana. Tadi semua adalah fanakan dirimu. Tadi semua bahwa inilah itikad yang sebenarnya itikad adalah jadikan Tuhan satu-satunya Allah. Dan raditu billahi robba. Di situ sahabat. Ya. Jadi dari sekian ratus yang ke Abah WA itu sebetulnya persoalannya sama. Syirik. Karena adzan buhirmanu rizki. Tadi semua. Dosa adalah menghalang rizki. Nah. Dosa yang menghalang rizki itu syirik. Tadi semua kata Abah juga. Karena kita orang syirik itu dianggap oleh Allah itu musuh tandingan. Karena Allah itu adalah dia ingin diesakan tadi semua. Hanya dialah yang ada. Maka itulah. Maka abdolu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah itu. Bukan ngomong la ilaha illallah malah kamu untuk mengatur Allah. Pikirnya la ilaha illallah begitu sebaliknya. Makin ganas mengatur Tuhan. Makin banyak dikir la ilaha illallah. Makin ganas mengatur Tuhan. Seolah-olah kamu udah kerja. Padahal nah sinilah rahasia yang luar biasa. Yang harus dipahami tadi semua. Jadi sahabat intinya Allah sudah mengibarkan bendera perang dengan siapapun yang berbuat syirik pada dia. Bahkan dia sudah berjanji tidak akan mengampuni dosa itu. Bahkan Allah mengatakan dosa selain syirik itu. Walaupun kamu bunuh manusia seluruhnya. Coba bayangkan. Kalau perlu kamu perkosa perempuan sedunia. Allah masih maafkan. Bayangin itu. Tapi coba satu saja sebiji jarah syirik. Itulah. Maka kenapa ada syirik jali pada tubuh kita. Ada syirik khofi pada hati kita. Ada syirik syir pada ruh kita. Maka inilah sesungguhnya dari awal. Allah itu adalah kenapa dalam bahasa tauhid syuhudul wahdah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah adalah untuk mentauhidkan Allah. Sebenarnya nggak usah cari susah-susah, nggak usah riyadhah ke kiri ke kanan, asal kamu bisa mentauhidkan. Itikadnya benar sesungguhnya. Tiada yang ada kecuali yang ada. Yang ada sudah ada sebelum ada. Ada segala yang ada. Karena yang ada setelah yang ada adalah ada yang diadakan. Cuma sadari itu saja. Tadi semua ya. Karena walaupun riyadhah 1000 gunung kau tuju, 1000 gunung, 1000 gua kau tapai. Tapi kalau kau nggak sadar yang ada juga kamu, yang riyadhah kamu juga ya nggak ada gunanya. Tetap aja kata Allah, ayo gelut sama gua lu. Tadi semua. Jadi intinya inilah kenapa dosa syirik sampai Allah kibarkan innallaha sungguhnya Allah tadi apa nama innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah membawa misi la ilaha illallah. Maka Nabi Abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bahkan tiada makhluk yang bisa pulang kepada Allah kecuali dengan la ilaha illallah. Maka oleh karena itulah termasuk juga dalam menyembelih binatang. Hanya dengan la ilaha illallah kamu boleh menyembelih binatang. Bukan dengan bismillah bahkan. Karena bismillah, Allahu Akbar, apapun subhanallah, masya Allah. Tidak bisa membawa pada Allah. Karena selama kamu ada. Karena yang ngomong masya Allah kamu ada. Yang ngomong astagfirullah kamu ada. Itulah kenapa bahasa astagfirullah itu adalah yang disebut tadi. Istagfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nah ini istighfar itu bukan tobat. Maka dalam tobat ada taib, ada al-inabah. Nah itu yang diharapkan oleh Allah, inabah. Al-inabatu ila daril khulud. Sudah inabah, pulangkan. Sebenarnya tubuh kita adalah fiilnya. Sebenarnya hati kita adalah asmanya. Sebenarnya ruh kita adalah sifatnya. Sebenarnya zat kita adalah sir kita adalah zatnya. Itu inabah. Tadi ada al-mautu ada apa namanya yang disebutkan dengan apa bahwa al-istidadu apa nama lil mautu qabla nuzuliha. Jadi sudah mati maka al-mutu qabla antamutu. Itulah sahabat. Jadi intinya adalah
Intinya dalam segala perkara itu tauhid, mentauhidkan Allah. Itulah dalam hikam kanallahu syai'a ma wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu dia sendiri, dia tuh ingin hari ini pun sendiri. Tadi coba kamu saksikan antara wayang dan dalang. Dalang itu punya beberapa peti wayang, tapi dalang tetap aja sendiri. Maka wayang di truk, dalang di hotel, gitu kan. Wayang ditaruh di gudang, dalang di rumah. Jadi semua dia nggak mau. Walaupun dia ngerti bahwa seluruh gerak wayang itu gerak dia. Nah inilah, aduh, kadang-kadang abad suka heran orang-orang yang mau riado, mau ini, amalia itu, amalia tetap aja yang ditujunya bukan Allah. Inilah persoalan tadi semua. Ya. Padahal sederhana. Mereka itu kayak Sunan Geseng, Sunan Kalijogo. Nggak usah cari guru sebenarnya. Cukup nafikan dirimu, matikan dirimu, fanakan dirimu. Maka semua juga sama. Pangeran Diponegoro di Gua Selarong, Syekh Muhi di apa namanya, Nabi Muhammad di Gua Hiro. Tanya siapa gurunya itu. Bahasanya aja Jibril. Itu kan tadi semua. Karena Jibril itu adalah tentang apa namanya yang harus kamu pahami. Nah inilah maka Nabi Ibrahim di tengah padang pasir tadi semua ya. Jadi pahami ya sahabat. Jadi intinya adalah persoalannya adalah di situ. Tadi semua adalah bahwa kita masih berbuat syirik pada Allah. Itulah yang menghalangi. Kenapa ilmu saya susah paham? Syirik. Kenapa rezeki saya tertahan? Syirik. Kenapa hidup saya adalah susah? Syirik. Itulah. Karena syirik nyata adalah merupakan kata Allah, lawan gua, itu kan tadi. Enggak aja kata Allah, ayo lawan gua. Itu bahkan Allah itu seolah-olah benar-benar gedek. Nah, itu cuma orang-orang yang merasa syirik, berbuat syirik itu. Karena tadi dari awal pun tujuan dia adalah tadi untuk menyatakan keadaan dia. Ini oleh makhluk untuk menyatakan keadaan dirinya. Tadi semua, inilah. Padahal dari awal tadi semua, maka anak kuntukan zan mahfiyah. Aku ini tersembunyi. Tadi. Fahbabtu an aku suka dikenali. Faholaktul khalqa likai urofa. Maka aku ciptakan, tajalikan diriku pada nur. Nah itulah. Maka tetapi kemudian ini makhluk-makhluk, ini wayang-wayang, ini merasa wujud, merasa hidup, merasa berkawasa. Kenapalah ada istilah Fir'aun, ada istilah Korun Salaba, ada istilah Barsiso. Itu kan sindiran. Pada kalian yang merasa punya ilmu, ilmunya ilmu sendiri, maka disebut Barsiso. Pada saat kalian merasa kaya, kayanya hasil sendiri, wa ma utitu ala ilmin indi, disebutlah Korun dan Salaba. Pada saat kalian menganggap kekuasaan itu milik kalian, disebutlah Fir'aun. Jadi istilah Fir'aun adalah manusia yang berbuat syirik dalam kekuasaan. Seolah-olah kekuasaan itu milik dia. Fir'aun. Adapun istilah Salabah dan Korun itu istilah Tuhan. Kepada orang-orang yang hidupnya, kayanya adalah seolah-olah yang kaya adalah dia. Itulah maka kata Abah. Orang kaya Jack Ma itu lebih ngerti. I cannot reach without him. Saya kaya karena kayanya Tuhan. Tadi, I cannot exist without him. Saya tuh nggak ada kalau nggak ada Tuhan. Tuh, ucapan itu lebih baik dari sholat kamu yang jungkel-jungkelan walaupun di Masjidil Haram sampai donglak tarangmu. Ini kadang-kadang jengkel Abah. Tadi semua. Itikad yang salah. Bukan yang tadi semua. Nah ini maka akhirnya muncullah orang-orang merasa sholat jidatnya hitam dan lain sebagainya. Ketololan yang paling tolol. Tadi maaf ya. Karena kamu ini nggak ngerti bahwa kita ini adalah abada ya'budu ibadatan itu sebagai abid, sebagai wayang. Coba sadari. Cuma itu sebetulnya yang diminta. Makanya kenapa banyak ayat dalam Al-Quran yang termasuk wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaiha. Perintahkan wa'mur ahlaka kepada ahlimu, kepada keluargamu bisolat, melaksanakan sholat wastabir alaiha. Nah tadi. Nah orang sabar itu di situ adalah sabar bahwa kamu tidak ada gitu kan. Maka nanti perintah termasuk juga adalah saum imsak. Sabarlah bahwa kamu itu tidak ada. Maka kamu latihan jadi aku. Kamu nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh. Karena aku nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah tidur.
Maka as-saumu li, saum itu untukku, supaya kamu sadar sebenar-benarnya yang harus ada, yang puasa itu gua, kata Allah. Tadi semua ini saum merasa saum, tadi puasa ngerasa puasa. Nah, inilah persoalan. Maka wastabir alaiha, sabarlah. Imsak itu menahan, jangan merasa kamu yang ada. Maka itu saja, kamu cukup cari tempat, mau di hutan, di pinggir sungai, di pinggir gunung, di pinggir manapun. Kamu renungkan dirimu, bahwa sesungguhnya aku tidak ada. Maka itulah la ilaha illallah itu, nafikan. La, kalimat nafi, ilaha, kalimat munfi, illa isbah. Allah musbit. Sandarkan. Maka tidak ada yang bisa kepada Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Walaupun Allahu Akbar itu kalimat agung di semua. Ya. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, itulah kenapa harus menggunakan la ilaha illallah. Itulah dikisahkan dalam kitab Dardin, Nabi memilih buruk. Tuh. Buruk itu kan apa? Tunggangan. Buruk itu barkun. Barkun itu kilat. Nah, adapun pada saat hanya kalimat la ilaha illallah yang bisa ditalkinkan. Tidak ada kalimat talqin dengan Allahu Akbar. Tidak ada kalimat talqin dengan Subhanallah. Tidak ada kalimat talqin dengan Masya Allah. Tidak ada. Justru kalimat talqin itu, maka kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan yang mau mati dengan la ilaha illallah. Apa maksudnya? Itikadkan, jelaskan bahwa kamu tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau kamu somat, jangan pulang kamu sebagai somat. Kalau kamu marini, jangan pulang sebagai marini. Bahwa awalnya Allah, maka yang balik harus Allah. Awalnya Allah, akhirnya harus Allah. Awalnya Allah. Kalau batinnya Allah, dohirnya harus Allah. Maka syariatnya Allah, tarekatnya Allah, hakikatnya Allah, marifatnya Allah. Nah, dia akan mengajarimu sebanyak apa yang dia mau kalau kamu bisa menafikan dirimu. Sesederhana itu sebetulnya. Maka itulah kenapa Quran muncul pada baginda Nabi Muhammad. Dan setelah beliau adalah melaksanakan, mematikan dirinya dalam gua Hira. Bahasanya begitu. Kamu tidak ada, aku yang ada. Kamu tidak wujud, aku yang wujud. Kamu yang tidak berilmu, aku yang kasih kamu ilmu. Itulah kenapa Nabi Muhammad ummi. Tadi semua, aduh ya Allah ya Karim, ini malah manusia. La yaruddu doa, la yaruddu qada ila bidu'a. Itu maka muncullah orang mengarang doa macam-macam. Mana ada yang bisa ngatur dalang. Nah inilah, maka itulah Syatailah ingatkan, doa itu bukan untuk mengatur Tuhan, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu itu adalah karyawan. Karyawan adalah butuh pada Tuhan, tapi kamu karyawan juga tidak berpisah dengan Tuhan. Nah, disinilah bedanya. Tadi, ya, maka kalau ditanya tadi oleh Abah tentang sholat, maka kenapa? Seolah-olah sholat itu adalah ibadah yang, tapi yang dimana sholat adalah bukan sholat maktubah saja seperti kamu ungkit-ungkit dan di musolamu itu, bukan. Karena kata Abah, orang kayak Jack Ma itu sholat. Tesla itu sholat, Zuckerberg itu sholat, Bill Gates itu sholat. Karena sholat adalah tadi, merasa tersambung, terhubung dengan tadi. Tadi kan ucapan Jack Ma udah ketahuan. Aku tidak bisa kaya kalau bukan kayanya Tuhan. Aku nggak hidup kalau bukan hidupnya Tuhan. Nah Tuhan percaya sama dia. Tadi, gua kasih lu harta yang triliunan. Kenapa? Karena kamu tahu gua adalah gua, gitu kata Tuhan. Lu adalah lu, gitu. Ini orang Islam udah belangsak tetap aja. Dia Tuhan ya Tuhan. Nah inilah persoalan. Persoalan ini. Inilah yang kesyirikan yang tadi semua. Maka kenapa dalam sholat juga ada muqaranah urfiyah, tuziyah, bastiyah, itu muqaranah Allahu Akbar. Siapa yang akbar? Siapa yang ada? Maka Abah suka ingatkan berkali-kali semua. Kenapa orang tahlilan itu pakai la ilaha illallah, sebut tahlil. Nggak ada orang mati pakai takbiran, tapi tahlil. Artinya apa? Tahlil itu adalah mengantarkan tadi si mayit. Maka tadi, kenapa sholat jenazah itu 4 takbir? Allahu Akbar. Nah, apa yang dikembalikan?
Pertama adalah secara syariat tubuhnya. Balikan jasadnya. Allah, maka itulah baca Fatihah. Karena tubuh kita ini Fatihah. Tadi semua. Allahu Akbar. Takbir yang kedua. Sholawat. Kenapa sholawat? Karena ini mim ha mim dal. Tubuhmu. Tuh. Baru ketiga Allahu Akbar. Kembalikan sebenarnya ruhmu adalah Rasulullah Muhammad. Allahu Akbar. Maka dengan doa di situ hadirkan Rasulullah. Barulah yang terakhir adalah kembali pada dia. Akbar yang terakhir itu sudah selesai. Berarti kamu sudah kelucuti itu orang. Pertama, lepaskan baju jasadnya pada saat kamu nyolatkan jenazah itu. Yang kedua, maka pandang dia dalam wujud Fatihah tubuhnya. Karena kalau tidak Fatihah, dia tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Masuklah Allahu Akbar yang kedua. Kenapa disunahkan baca sholawat? Karena pandang kepalanya mim, dadanya ha, udalnya ha, mim, dan kakinya dal. Tadi semua. Ya. Pada saat kamu menyolatkan jenazah itu, pada saat dia terjelopong mayat itu, maka berjelopongnya ke arah kiblat itu adalah kepalanya sebagai alif, dadanya sebagai ha, perutnya sebagai mim, kakinya dal. Ahmad yang sedang kamu kembalikan sebagai Muhammad. Itu kan begitu permainan Tuhan dari awal. Bukan kamu yang sholat, bukan kamu yang puasa, bukan kamu yang haji. Dan muncullah karena ulama-ulama on, wah ini kita makom awam. Nah, ini dah awam gak awam, kamu harus balik. Nah, ada istilah makom awam. Semuanya manusia harus balik pada Allah. Innalillah, semuanya milik Allah. Enak aja. Aturan bikin kelompok-kelompok. Oh ini tadi, oh udah nggak usah. Kamu kaulah awam. Tadi. Akhirnya manusia selalu pakai dalil. Ukulnya dipakai. Oh ini bahwa ukul saya sampai di sini. Nggak mau melanjutkan. Inilah. Bagi Allah sama saja hukumnya. Terserah kamu ya, kamu yang milih. Tadi semua. Ya kalau kamu sekolahnya SD, sementara perusahaan membutuhkan ada ijazah S1, ya kamu nggak bisa kerja. Nggak bisa pulang di situ. Nah inilah ya yang harus dipahami. Dan mari kita rubah paradigmanya tadi semua. Makanya kata Allah wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami tidak menuntut kamu untuk mencari rizki. Kenapa? Karena rizki itu memang sudah disiapkan. Tapi jangan kamu lagi pikir disiapkan itu. Artinya rizki itu selalu ada asal kamu bergerak gitu loh. Tapi sebagai siapa kamu bergerak? Ini ada orang on lagi. Ah udahlah saya diam saja. Kan rezeki dijamin. Nah ini ketololan lagi. Itu kan tadi semua. Padahal kamu itu yang bekerja. Yang jadi tukang Allah. Gitu kan. Yang ke kebun Allah. Yang ke sawah Allah. Yang jadi polisi Allah. Yang jadi jaksa Allah. Begitu itikadnya. Jadi bukan berarti kamu Allah menjamin tuh kamu akan udah diguyurin begitu. Enak saja. Maka disitulah dibagilah ada rezeki maksum, ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk. Baru kalau sudah sampai pada Allah rezeki mau'ud. Nah itu ya iya disebut tajrid. Artinya kalau belum tajrid jangan coba-coba terus kerja yang keras tadi semua. Tapi dipandang sebagai Allah. Tadi semua. Makanya Abah dulu pernah ngojek, pernah jadi nelayan. Ini manja semuanya manusia. Pengen duitnya tuh pengen gampang saja. Gunakan tenagamu tadi semua. Karena itulah maka wabdagi bima ataqallahu darul dari apa yang telah anugerahkan kakimu. Ayo pergi cari kerjaan, cari makan. Tadi semua. Dari apa yang kan tadi cuma kamu nganggap selama ini kaki adalah kaki. Harusnya kamu pandang lagi sekarang kakinya kudrot, irodat. Barulah kaki itu akan benar. Tadi semua ya. Jadi yang dimaksudkan Allah menjamin rezeki, iya rezekinya ada. Tapi kamu harus menjemputnya. Dan menjemputnya rezeki itu tergantung. Sama si rezeki bohlam kepada PLN. Yang kamu 5 watt kadar kemampuan rezekinya, ya PLN kasih setrumnya 5 watt. Kamu yang pada kemampuannya 10 watt, maka PLN kasih setrumnya 10 watt. Yang 20 watt juga adalah sama, diberikan setrum 20 watt. Berarti sesuai batas kemampuanmu. Karena pada sesuai tidak batas kemampuanmu, dikasih banyak juga pasti judi online. Nah, ini kan masalah. Jadi jelasnya, ini dunia ini milikmu.
Tetapi pada saat kamu dianggap oleh Tuhan itu tidak punya kemampuan, maka diberikan batas kemampuan. Maka itulah Allah membatasi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Allah hanya akan memberikan kamu sebatas kemampuan kamu. Maka Allah pun akan mengujimu sebatas kemampuan kamu. Nah inilah, maka pada saat kamu diuji sebatas kemampuan kamu, maka berarti kelulusannya pun ya ala kadarnya. Nah inilah orang menghindar dari ujian. Harusnya ujian makin berat. Maka kalau para aulia, ya Allah berikan ujian yang lebih berat lagi. Nah itu, ini malah pengen menghindar dari ujian. Ayo pahami tentang hubungan abid wal ma'bud, makhluk dan khalik. Nah disinilah, dan intinya adalah pada saat kita berbuat syirik, maka disitulah kita menjadi musuh Allah. Padahal Allah, nah disinilah konsep Allah. Kenapa syirik itu? Dan disinilah antara la ilaha illallah itu nabi isbat. Kenapa miftahul jannah itu la ilaha illallah? Adalah karena tadi, kalau kamu yang tidak ada, aku yang ada. Kalau kamu yang wujud, aku tidak wujud. Kalau kamu yang melihat, aku yang buta. Kalau kamu yang mendengar, aku yang tuli. Begitu maknanya. Nah itulah kenapa sifat salbiyah adalah untuk menjaga jangan sampai ada sifat Allah yang sama dengan sifat makhluk. Tapi makhluk nggak paham-paham. Ya wujud, ya otomatis Allah Adam. Pada saat dia merasa, maka dan orang berdoa. Doa itu meminta, ya berarti mintanya kepada Tuhan yang mana? Orang dianya ada, berarti kepada Tuhan yang tidak ada. Ini terus menyembahnya kepada Tuhan yang mana? Dia sholat pada Tuhan yang tidak ada, karena dia yang sholat. Kan konsepnya sudah begitu. Kamu ada, gua nggak ada. Kamu wujud, gua Adam. Kamu yang punya basor, gua yang buta. Kamu yang punya sama, gua yang tuli. Kamu yang berkalam, gua yang bisu. Kamu yang kaya, gue yang miskin tuh. Tuhannya sekarang oleh orang Islam dibikin miskin. Inilah akhirnya muncullah orang-orang, sekelompok orang yang bela Allah. Ya pantas kalau begitu Allah itu harus dibela. Pantas Allah itu adalah Islam harus dibela. Karena memang Islam sudah kehilangan Tuhan. Tadi Tuhannya sudah pensiun. Tuhannya sudah Adam. Tuhannya sudah lemah. Tuhannya sudah tidak berdaya. Siapa yang tidak membuat dia tidak berdaya? Anggapan kita pada Tuhan itu sendiri. Maka inilah yang harus dirubah paradigmanya. Kenapa dari awal pun yang diajarkan itu ilmu tauhidlah yang diajarkan kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Syariatnya sama semuanya. Adapun cara mentuhankannya, mansakannya berbeda. Caranya berbeda, tapi tujuannya sama, sahabat. Pahami ya. Maka itulah kenapa di dalam sholat dibagilah ada sholat maktubah, ada sholat hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Ada tadi sebagai baginda Nabi bersabda la sholata illa bihuduril qalbi. Hudur, hadir maka tadi ya dalam hadis Nabi disampaikan tentang inna fi jasadi Ibnu Adam lamud gotan faida solahat solahal jasadu kulluh waida fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya kolbi. Sesungguhnya di dalam jasad manusia Bani Adam ada segumpal daging, bila ia baik, baiklah sekujur badannya, dan bila buruk, buruklah sekujur badannya. Itulah yang disebut dengan hati atau kolbu, yang Abah bilang jantung sebetulnya di situ. Allah berjantung. Jadi disitulah di rumah Allah. Kamu nafikan dia atau kamu adakan kamu. Hanya itu saja. Kamu ada atau dia yang ada. Itu saja di rumah itu. Makanya orang yang pada saat dia takhalli, dia mencabut keberadaan dirinya. Tadi sifat-sifat tadi syiriknya. Maka dia akan masuk pada tahalli. Tahalli, masuklah sifat-sifat dia mulai pada dirimu. Sebelum sifat dia muncul pada diri kita, dia tidak akan tajalli. Dan tadi orang yang sudah membersihkan, maka tadi di dalam kiblat ada kiblat jasad, kiblat hati, kiblat ruh, kiblat rasa. Jasad menghadap Ka'bah. Tadi awalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kamu hanya disuruh menghadapkan.
itu bukan kiblat. Arah buat badanmu, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Tapi kiblat yang untuk hatimu bukan lagi Masjidil Haram. Tadi qalbul mukmin baitullah, nah sudah berpindah dari jasadmu yang menghadap sana, sekarang pindah ke hatimu. Masuk lagi kepada kiblat rasa. Berarti sudah Rasulullah rasa, Rasul Allah. Berarti kiblatnya adalah ruhmu Muhammad. Masuk lagi ke dalam adalah kiblat syir. Allah lah sebenar-benarnya kiblat itu ternyata. Maka kalau kamu sudah menghadap kiblat yang sebenarnya kiblat, walillahil masyriq wal maghrib aina ma tuwallu fasama wajhullah. Maka engkau hadapkan kemanapun. Maka Nabi membolehkan sholat di perahu, sholat di atas punggung binatang. Yang penting arah, habis itu muter aja boleh. Karena kemanapun kamu hadapkan, sebetulnya kamu hanya menatap wajah Allah. Sebenarnya. Maka dulu kenapa ada kiblatain, ada dua kiblat. Itu sebenarnya hanya pelajaran dari Allah. Sebenarnya, yang sebenarnya kiblat, kemanapun kamu, maka itulah kenapa Ka'bah itu di tengah-tengah. Dari sana kiblat, dari kiri kiblat, dari belah kanan kiblat, dari sini kiblat. Dan kiblat itu seluruh penjuru seolah-olah Ka'bah itu titik. Nah, itulah Allah sesungguhnya. Ini malah hanya syariatnya saja, muncullah syirik dan tadi semua. Ya. Jadi inilah ya sahabat, bahwa kenapa maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, abdi atini bima amartuka wala tu'allimni bima yuslihuka. Maka kata Allah, hambaku taatilah semua perintahku dan jangan memberitahuku kepadaku apa yang baik untukmu. Ya Allah berikan umur yang panjang. Emang umur panjang itu baik. Ya Allah berikan sehat. Emang sehat itu baik. Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Ama rezeki banyak itu baik. Nah disinilah kita ini suka mengatur-ngatur. Hatimu ingin rezeki banyak. Ingin umur panjang. Padahal disinilah Allah ajarkan kepada kita. Memang alam dunia ini adalah, maka kata baginda Nabi, ad-dunya sidul mukminin. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Maka inilah yang harus dipahami. Mari kita benarkan, luruskan itikadnya, maka dan kita maka dikatakanlah la tatakallaf ma kupita wala tudayyi mastukfita. Jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin dicukupi. Jangan menyia-nyiakan apa yang telah diamanatkan. Nah, itu saja. Jadi kalau gitu kita ini banyak kerja, gerak yang salah itikad. Maka sholatnya diancam, saumnya diancam. Nah kata Nabi, banyak orang sholat tapi nggak sholat. Banyak orang saum tapi iftar. Banyak orang iftar tapi saum. Nah, banyak orang haji, bolak-balik tapi nggak haji. Nabi udah ada hadisnya itu. Dan hari ini Abah menyaksikan itu semua. Ya. Menyaksikan hanyalah dagelan-dagelan orang-orang yang tidak mengerti. Masjid terus dibangun di mana-mana. Perpecahan dengan masjid makin banyak. Tadi semua masjid dijadikan alat pertarik. Itulah Allah sudah ingatkan tentang masjid ad-diror. Masjid tempat perpecahan. Dan hari inilah terjadi masjid ad-diror. Tadi semua karena manusia sudah tidak mengerti mana. Innama ya'muru masjidallah. Di mana masjid Allah itu? Tadi maka tadi ya sahabat, jadi intinya bahwa mari kita luruskan. Ayo kita ini tentang belajar, hidup ini tentang belajar. Maka itulah kata Abah, jangan menafikan hukum Allah. Seperti reinkarnasi itu hukum Allah. Karena kamu belum bisa pulang pada Allah, belum pantas. Itu. Jadi kita ini dalam hidup ini sedang memantaskan diri supaya kita asalnya suci kan kembali suci. Itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kamu dilahirkan dalam keadaan suci. Bahkan kata hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Tapi kemudian yang menjadikan Nasrani, Majusi adalah orang tuanya, lingkungannya. Tadi semua ya. Maka sekarang terutama orang Islam, kenapa kata Abah? Abah keliling Belgia, ini semua, Spanyol, semua Eropa, Paris dan lain sebagainya. Islam mereka itu Islam. Sahabat, Abah naik taksi dari Charles de Gaulle, bandara di Prancis, kepada sebuah daerah yang namanya juga Charles de Gaulle. Pada saat dia tahu Abah seorang Muslim, itu supir taksi seorang Muslim, dia tidak mau dibayar. Dia bilang, we are brother, you are my brother.
welcome to my country. Anything you need, just tell me. Call me anytime you need the car. Coba. Dan saya itu berkali-kali. Pada saat Abah juga ingin naik kereta dari Gare du Nord. Gare du Nord itu adalah stasiun besar di Prancis. Kita mau ke Belgia, silahkan. Mau ke Luxembourg, silahkan. Mau ke Inggris, silahkan. Dari Gare du Nord. Dan Abah sering naik taksi. Dan sama saja. Dia tidak mau dibayar. You are my brother. Coba. Kamu coba sholat nanti. Kalau pergi ke suatu saat ke Spanyol atau kemanapun. Klik mos. Kamu pergilah ke salah satu masjid. Coba rasakan suasana Islam yang Islam. Mereka menyambutmu dengan bahagia. Mereka menyiapkan makanan untukmu. Mereka begitu rindu dengan kamu. Pegang tangan kamu. Ini Islam Indonesia saling bunuh. Tadi saling musuhan, saling jelekan, saling caci, saling maki. Coba. Inilah tadi semua. Inilah. Wahai Sabdo Palon. Memang waktunya kau kembali. Tadi semua karena memang manusia udah gak berbudi. Tadi semua udah lupa pada Tuhannya sendiri. Agama hanya dijadikan alat politik. Agama hanya dijadikan alat ritual. Tapi tidak ada spiritualnya sama sekali. Inilah. Hanya sekelompok manusia yang cari makan menggunakan Allah dan Muhammad. Nyebut-nyebut Allah, nggak kenal Allah. Nyebut-nyebut Muhammad, nggak kenal Muhammad. Akhirnya dia mengobjekkan neraka dan surga. Iming-imingi surga. Takut-takutin neraka. Dia sendiri bingung. Jangan-jangan gua neraka. Inilah yang terjadi hari ini. Dan Abah menyaksikan itu semua. Maka hari ini, maka kata Abah, jangan aneh. Kalau api akan marah, angin akan marah, tanah akan marah. Dan semuanya akan diluluh lantakan. Karena tadi, nggak ada bedanya kaum Sabah, Bani Ad, Bani Samud. Yang tidak pernah sadar diri. Sahabat, maaf ya, bukan Abah menakut-nakuti. Karena itulah, karena kita yang salah. Allah tidak akan begitu. Karena kitalah yang mengundang. Maka itulah surat Ar-Rum Allah sampaikan. Kerusakan di daratan, di lautan. Dan kamu akan merasakan akibat perbuatan dirimu sendiri. Kau yang menggali, kau akan masuk ke dalam lubang. Kau bermain-main dengan api, kau siap-siap terbakar. Kau bermain-main dengan angin, siap-siap puting beliung akan datang padamu. Kau main-main dengan air, siap-siap. Tsunami, banjir bandang akan muncul. Kau main-main dengan tanah, siap-siap kutimbun dengan tanah. Kutimbun dengan bangunan yang disebut dengan majelis musola, jangan aneh. Bangunan yang disebut apapun namanya, pondok pesantren lah, ada lain sebagainya. Coba. Kata Tuhan, ini cuma hanya adalah bodong-bodongan, ini hanya orang cari makan menggunakan julunya alat pendidikan. Inilah semuanya akan kalian tonton nanti semua ya sahabat. Maaf ya, yang ngomong bukan Abah tadi semua ya. Jadi inilah yang dipahami ya, maka marilah kita gabungkan tadi semua. Bagaimana sholat yang sebenarnya sholat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah tadi semua. Karena as-sholat lidzikri, as-sholat ad-du'a tadi semua ya. Dan marilah kita pahami. Makanya makna sholat itu luas tadi semua. Dan sholat yang sebenarnya sholat seharusnya kita ini memang adalah soleh jasadnya, arif ruhnya. Nah itulah dari awal, sholat itu tidak bisa ada sholat syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itulah sholat. Sholat syariat adalah tadi, adalah hanya untuk memperlihatkan fi'il Allah pada tubuh. Maka itulah kenapa diawali dengan takbiratul ihram. Maka di situ, maka tetapi harus sebelum takbiratul ihram, kamu tidak bisa sholat sebelum kamu mengihram, menutup diri dohirmu, supaya kamu mi'raj, sampai hilang dirimu yang adalah diri batinmu yang bernama Muhammad itu, yang disebut ruhmu itu. Dialah yang sholat karena dia adalah yang ditiupkan Allah pada dirimu, karena yang tahu Allah apa yang datang dari Allah. Bagaimana mungkin kita ini adalah tahu Tuhan yang laisa kamitslihi kecuali dari dirinya lah. Itulah kenapa Tuhan sudah memberikan alat kepada kita, ruh kita itu yang disebut hakikat Muhammad, Nur Muhammad. Itulah kata Abah juga pada tadi malam. Hakikat diri kita adalah ruh. Pada saat ruh masuk ke dalam tubuh kita disebut dengan jiwa.
Pada saat sudah meliputi seluruh bagian tubuh disebut dengan nyawa. Pada saat dia keluar masuk, dia sebut dengan nafas. Pada saat dia punya keyakinan, disebut dengan iman. Pada saat dia itu adalah punya keinginan, disebut dengan nafsu. Pada saat nafsunya sempurna, disebut kesadaran Ibrahim, nafsul kamilah. Pada saat keinginannya adalah pada Musa, maka sesungguhnya dia nafsul mardiyah. Pada saat keinginannya itu nafsunya pada level Harun, disebutlah rodiyah. Pada saat adalah keinginannya itu pada Idris, disebutlah mutmainnah. Pada Yusuf disebutlah mulhimah. Pada Yahya Isa disebutlah lawamah. Pada Adam disebutlah amarah. Maka siapapun diri kita, jangan teriak-teriak ingin bahagia kalau pada level Adam. Karena level Adam, level iblis. Kesadaran paling bawah. Summa rodadnahu asfala safilin, kita berada di tempat yang rendah. Maka jangan aneh kalau di tempat rendah itu diinjak, dihina, dibeolin kucing, dibeolin kambing. Dari semua. Ya, itulah karena kita berada di tempat yang rendah. Dan selalu kita tidak mau, udah makom saya di sini. Ya udah, kalau makom kamu di situ, siap-siap menderita. Tadi semua, ya. Nah, di sinilah yang harus dipahami. Siap-siap susah dari semua. Tadi oleh anjing aja dikencingi dari semua ya. Injak-injak oleh orang. Maka jangan marah kalau diinjak-injak. Kan memang di bawah gitu loh. Nah, maka tadi yang harus dipahami oleh kita. Maka mari kita luruskan. Maka kenapa dalam sholat itu ada takbiratul ihram, dan kita tidak bisa. Haramlah hukumnya sholat sebelum kamu adalah mengihram. Takbir ihram, takbiratul ihram. Ihramlah kamu. Karena najis hukumnya kamu adalah wujud, menyembah yang wujud. Kan dari awal kata Abah, siapapun yang merasa wujud, kata Tuhan, gelut jeung aing. Tadi semua. Karena ini kerajaan gua. Tadi. Coba aja kalau ada satu wayang saja merasa dia ada, pasti itu dibantingin sama dalangnya. Kurang ajar kamu. Kamu itu ada, kamu itu cukup, kamu karyawanku saja. Aku hanya ingin melihat diriku gerak pada tubuhmu. Itu yang disebut fi'il. Aku hanya melihat adalah diriku, ada hatimu sebagai cerminku. Maka aku jadikan adalah hatimu. Naon tedang di dapur teh. Oke, karesekan teh. Ya. Jadi intinya aku ingin melihat juga sifatku pada ruhmu. Jadi intinya kita ini buat Tuhan bercermin sama kayak kita. Oh, saya ada jerawat, kamu cari cermin tadi semua, ya. Nah, tapi yang dicari itu bukan cermin, yang dilihat wajahmu, gitu loh. Nah, kita ini cermin bagi Tuhan untuk melihat fiilnya, asmanya, sifatnya, dan zatnya tadi semua. Muncullah tugas syariat pada tubuhmu, tugas thariqat pada hatimu, tugas hakikat pada ruhmu, tugas ma'rifat pada sirmu. Ini petantang petenteng, merasa jadi kiai, merasa jadi ulama, mama, buya. Tadi semua. Ya adu sok tanya genta, jangan bahasa itu. Ya akhirat ayo, orang diadu yang aing bahasanya. Tadi siapapun yang merasa kamu ulama, buya, apapun, akan digenjar kamu itu. Tadi semua. Kenapa Abah bisa ngomong begitu? Karena saya menyaksikan orang-orang yang sudah dari dulu ngaku ulama. Ternyata hari ini atrok-atrokan gak bisa pulang. Tadi ini yang ngomong tadi semua fakta, bukan lagi katanya, karena kenyataannya. Itulah kenapa Abah sampai berani kalau di kuburan itu disiksa, kasih ke saya semua, karena saya ngerti. Coba adakah di antara kalian yang disebut buya atau mama berani menjamin siksa kubur yang kamu anggap di kuburan tanah itu? Coba. Kenapa? Karena saya ngerti. Dan bisa menyaksikan. Bahkan bisa nanya sama dia. Apa yang terjadi dengan dirimu? Hei, keledai yang gak ganong kitab. Kamu merasa kiai, merasa ajengan. Baru bisa kayak begitu aja. Dari mana patokannya? Belajar. Johar Maknun. Terhalang Allah oleh Johar Maknun. Belajar Alpiyah. Terhalang Allah oleh Alpiyah. Belajar Tijan, Allah terhalang oleh Tijan. Coba. Inilah yang terjadi hari ini. Ya.
Inilah kerusakan yang sudah terjadi. Maka jangan aneh ya hari ini. Sahabat semua di seluruh Indonesia. Ini kita akan ada pada masa fase ujian. Karena kitalah yang mengundangnya semuanya. Tadi semua. Ya. Jadi itulah kenapa kita harus di dalam rukun takbir itu adalah. Di dalam takbir ihram itu ada qasad. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Ada ihram. Ada mi'raj, ada munajat, di penghujungnya tubadil. Abid wal ma'bud wahid. Bukan si abid yang sholat, tapi si ma'bud. Maka itulah, wa anni buduni hada syiratil mustaqim. Aku menyembah diriku, itulah jalan yang benar. Pada saat dia menyembah dirinya, pada saat dia menyaksikan dirinya, pada saat dia adalah memuji dirinya, sesungguhnya dia, itulah kata Allah, hada syirat, inilah jalan yang benar. Dan iblis sudah ngasih kabar juga. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlas. Kecuali si mukhlas, kata iblis. Selama dia masih kena mukhlis, tidak ada. Karena tadi sebanyak apapun tadi orang tadi yang merasa ikhlas, sebanyak apapun orang yang merasa berilmu, sebanyak apapun orang merasa beramal, selama kamu yang beramal, gelut cek Allah jeung aing. Nah, itulah fawailul lil musallin, celaka. Ini innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Inilah karena dari mulai baca kitab-kitab dari ulama-ulama yang awalnya. Akhirnya yang sudah dibelokkan oleh orang-orang kayak si Utsman bin Yahya dan lain sebagainya. Akhirnya Islam kehilangan jejaknya sendiri. Bagaimana kisah, bagaimana Majapahit. Siapa Raden Patah itu? Coba pahami juga oleh kalian. Raden Patah adalah santri jadi-jadian sebenarnya dari awal juga. Itulah Sunan Ampel tidak suka sama dia. Itulah Sunan Ampel tidak mau. Dari semua. Inilah dia robohkan tadi semua. Dan akhirnya menjadilah kepalsuan sampai hari ini. Manusia kehilangan spiritual. Sibuk dengan ritual, jadikan alat politik. Maka hari ini agama di seluruh dunia dijadikan alat politik. Nah, inilah yang harus dipahami. Coba kamu pelajari sejarah Nusantara ini. Dan juga buat teman-teman PWI Wali Songo, PWI, jangan ngaku-ngaku PWI kalau kamu nggak ngerti bagaimana amaliyah Wali Songo itu. Tadi semua amaliyah ngomongnya Wali Songo, tapi amaliyahnya Baalwi, sama aja nggak ada bedanya. Hanya ketololan karena nggak ngerti. Inilah semuanya. Mari kita luruskan. Bagaimana sholatnya para Wali Songo yang sebenarnya sholat. Bahkan sebelum Islam ada di Nusantara ini. Sudah menjadikan agama yang silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Bahkan Nusantara ini sudah hidup dengan pola Al-Quran sebenarnya. Inilah karena yang harus dipahami oleh kita. Karena sekelompok negara asing yang menjajah, akhirnya berubahlah pandangan itu. Kita ini nggak sadar sedang dijajah hari ini. Tadi semua. Ayo orang Nusantara kembali pada Nusantara. Kita ini adalah Nabi yang agung pun ditugaskan untuk menyempurnakan alam. Innama bu'istu li utami makarimal akhlak. Akhlaklah yang harus budi pekerti, kasih sayang, menyayangi, bermanfaat buat manusia. Bukan saling diadu, bukan saling menjelekkan, bukan saling menghina, bukan saling memecahkan. Ini yang terjadi. Karena spiritual sudah dirubah dengan ritual yang gak jelas tadi semua ya. Nah sekarang hari ini silakan kalian tonton. Buktikan oleh kalian sendiri. Bahkan kalian yang merasa ngaku ajengan sekalipun, saya yakin di hati kalian gelisah itu. Tadi semua ya. Inilah yang harus dipahami tadi semua ya. Inna sahabat di dalam kitab Syirah As-Sarih wa amma sholatu syariati faqad adalah ulimat biqauli ta'ala hafidu ala sholawati was sholatil wusta wal muradu minas sholati syariat arkanul jawahiri dhahiri adalah biharokatil jismaniyati minal qiyam wal qiraah wal ruku was sujud wa qu'ud was syauti wal fadi walida walida jamaah biladil jam'i biqaulihi ta'ala hafidu ala sholawat.
Tetapi ingat, gerakan tubuhmu itu tadi sholat itu adalah ada sebuah gerakan zohir dengan gerakan tubuh, badan, berdiri, lidah, membaca, ruku, sujud. Tapi itu itibar isyarah. Tadi semua. Bagaimana tadi? Sebelum maka tadi mengihram. Siapa yang berdiri? Kudrat, iradat. Siapa yang berkalam? Siapa yang bacaan Fatihah? Kalam. Siapa yang melihat tempat sujud? Basor. Siapa yang mendengar? Sama. Siapa yang nanti tumaninah? Ilmu. Siapa ilmu? Allah. Tuh. Berarti yang sholat adalah dia. Kesadaran itu yang harus dibangun dalam sholat. Yang berdiri tidak boleh kaki. Pada saat selama berdiri kaki berarti kau bukan sholat tapi sedang ngajak gulat sama Allah pada dasarnya. Jadi pada saat kamu yang bicara itu adalah mulutmu kalam, bukan kalam Allah, berarti kau sedang walaupun bacaanmu pasti kayak apapun sedang menghina Allah, ajak berantem sama Allah. Karena kamu tidak mengerti hukum tauhid itu bagaimana. Inilah ya sahabat, maka dikatakan adalah adapun selanjutnya adalah yang disebutkan dengan itulah kenapa baginda Nabi adalah in qulub bani Adam baina usbu'aini min asabi'il rahmani ada yuqal labuha. Sesungguhnya hati manusia itu ada di antara dua jari-jari Allah. Iya, yang membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Tadi semua, ya. Maka itulah kenapa la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hadirnya. Siapa yang hadir? Ya dia. Maka itulah yang harus dipahami tadi semua. Maka itulah. Maka kenapa setelah itu adalah wa amma sholatu syari'atan mu'aqqatatun. Jadi sholat syariat itu sholat maktubah, tapi harus gabungkan maktubah, wusta, dain. Tapi maktubah tidak ada bagi yang tidak wusta. Wusta tidak ada yang tidak ada dain. Artinya apa? Kayak tadi, ini adalah segala apa ada Al-Quranul Majid. Al-Quranul Majid ada kalau ada Al-Quranul Karim, tangan yang menulis. Al-Quranul Karim ada karena ada mata yang melihat, yang menulis. Hakim. Tapi semuanya ada karena hidupnya yang menulis itu. Nah, demikian pula. Berarti kalau begitu, sholat tubuh ini kalau nggak sadar kepada hidup, yang menggerakkan tubuh ini ada hati, yang menggerakkan adalah hati adalah ruh, yang menggerakkan ruh adalah Allah. Berarti kalau begitu, siapa kiblat yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Maka pada gerak tubuhmu untuk melihat fiilnya, pada gerak hatimu untuk menyaksikan asmanya, pada gerak ruhmu untuk memperlihatkan sifatnya, dan pada syirmu untuk menyatakan zatnya. Berarti kalau begitu, benarlah dia yang sholat. Maka Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad anna rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah yang sholat. Pada saat Nabi Muhammad dikir, ya Muhammad la yadkurullah ilallah. Ya Muhammad, tiada yang bisa ingat aku kecuali aku. Pada saat perang Badar, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Siapa Muhammad yang melempar pasir itu? Akulah yang melempar pasir itu. Disinilah al-abid wal ma'bud wahid. Tetapi sayang, ma'bud itu ada. Kalau si abid Adam. Nah itulah masalahnya. Maka tidak ada hulul dan itihad. Itulah pada dasarnya dari awal pun kita ini tidak ada. Kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu kata Allah, gua sendiri, sekarang pun gua ingin sendiri. Itulah tauhid dari semua. Maka seluruh makhluk ini hanyalah karyawan-karyawan dia. Dia yang sedang menyamar. Seperti kayu. Anggaplah dia tuh kayu. Dia menyamar jadi meja. Dia menyamar jadi plafon. Dia menyamar jadi genteng. Dia menyamar jadi apapun. Itu dia sedang menyamar. Tapi malah justru meja nggak sadar. Malah dia ngaku ini gua. Kemudian plafon kayu itu ngaku ini gua. Kusen kayu. Nah itulah. Pada saat anggaplah Allah itu adalah beras. Dia nyamar dari nasi putih. Dia nyamar dari nasi buduk. Dia nyamar dari selontong. Tapi malah lontong sombong. Merasa dia yang ada. Inilah persoalan. Pada segala isi alam ini adalah sesungguhnya. Adalah hanya dia semuanya. Dalam wujud Muhammad. Maka dibagilah istilah badan, jiwa, ruh. Itu hanya istilah saja. Satu barangnya.
Sama kayak nafsu. Nafsu itu satu, tapi martabatnya yang membedakannya dari semua. Ya, pada saat nafsu itu tadi dikendalikan oleh api, disebutlah amaroh. Pada saat nafsu itu dikendalikan oleh angin, disebutlah lawamah. Pada saat nafsu itu dikendalikan oleh air, disebutlah mulhimah. Pada saat nafsu itu kembali pada tanah, disebutlah mutmainnah. Jadi pada saat nafsu itu sudah tidak lagi pengakuan, naiklah rodiyah. Dan kemudian naiklah mardiyah. Di penghujungnya adalah disebut kamilah. Jadi nafsu itu baik. Nah mungkin kita kembali pada Allah kecuali dengan nafsul kamilah. Sahabat, maka inilah kemudian dikatakan wa amma sholatu syariat muaqqatatun. Jadi sholat syariat itu tubuh ini. Jadi tadi bahasanya ginilah. Jadi kalau seandainya kita masih junub secara tauhid, tubuh sampai donglak pun kumur-kumur, kalau kamu nggak sadar di kalam, maka tidak ada gunanya wudumu itu. Walaupun kamu cuci mukamu, wajahnya, tapi selama wajah kamu, nggak ada gunanya juga tuh wudu kamu di muka itu. Walaupun matamu kamu dicuci, tapi sebenarnya matamu adalah matamu bukan basor, nggak ada gunanya. Itu kenapa wudu mencuci 7 bagian daripada tubuh ini. Kembalikan tangan, kaki pada kudrotnya, irodatnya. Kembalikan kalam pada bacaan sholat pada kalamnya. Yang dibaca firmannya, yang baca dia lewat kalam dia, yang melihat basor dia, yang mendengar sama dia, yang ada wujud dia, yang tumaninah ilmu dia. Maka dialah kesempurnaan secara syariat melihat fiilnya. Thariqat adalah melihat di semua. Ya, ini yang maka kamu nggak ada bedanya. Kamu belajar wudhu kayak apa? Itulah kenapa baginda Nabi sudah benar dari awal. Awwaludini ma'rifatullah. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Karena tidak ada thariqat yang tanpa ma'rifat. Tidak ada syariat yang bukan pada jadi hak ma'rifat itu di dalamnya ada syariat, ada thariqat, ada hakikat. Ma'rifat. Tadi semua. Jadi syariat, thariqat, hakikat pada ma'rifat. Bukan syariat, thariqat, hakikat di luar ma'rifat. Karena di luar ma'rifat berarti syirik. Itu saja patokannya. Jadi walaupun gimana, katakanlah si Fulan yang dia masih anggaplah yang kamu suka kafirkan, misalnya Cina, kamu kan selalu menganggap Cina itu kafir. Tadi semua. Coba dia suruh wudhu. Sampai tangannya patah dia cuci. Karena dia masih bahasa kamu kafir. Belum bersahadat. Padahal apa bedanya sama kalian? Juga sama belum bersahadat. Tadi semua. Ya. Jadi intinya mencuci tanganmu, berkumur-kumurmu, mencuci telingamu selama kau belum balikan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Maka itulah kenapa hadis semua Tuhan itu tidak butuh disembah. Tuhan itu hanya butuh adalah dirasakan. Dan itulah kenapa doa da'ya da'u. Tadi semua ya. Itulah kenapa bahasa id ada ya'udu. Kalau kamu bisa id ada ya'udu, maka kamu ayyada yu'ayyidu, kamu akan mendapatkan akibat daripada pesta itu. Ya. Tapi kalau tidak, kamu yang sholat malah, kenapa saya sholat kok makin susah? Oh kenapa saya puasa rajin Senin Kamis Daud kok makin susah? Ah iyalah. Tadi apa? Tadi semua. Kata apa? Mana puasa yang lebih utama? Kamu makan, ingat kenyang itu Allah, atau kamu puasa lapar adalah perutmu. Itu kan tadi semua. Jadi disinilah ya sahabat yang harus dipahami. Dan wa amma sholatu tariqatu fahiya mu'abbadatun fi muddati umrihi wa masjiduha al-qalbu. Sholat tariqat dilakukan selamanya tanpa batas waktu. Jadi kalau seandainya ada wa amma sholatu syariat muaqqatatun tadi, karena sholat syariat itu adalah hanya tentang, kata Abah juga, sholat yang 5 waktu itu tubuhmu sebetulnya. Sholat subuh 2 rakaat disebut sholat Adam. Maka dikatakan, hei Adam, sholatlah 2 rakaat waktu subuh karena kamu punya jasad dan ruh. Satukan dulu. Pergantian siang dan malam. Jasadmu adalah malam, tubuhmu, ruhmu adalah siang. Badanmu adalah badrun, adalah ruhmu adalah samsun. Maka sholatlah 2 rakaat. Hei Nuh, sholatlah di waktu duhur 4 rakaat. Karena kamu punya 2 kaki.
masing-masing 2 ruas adalah maka sholatlah 4 rakaat waktu duhur. Hai Ibrahim, sholatlah waktu asar 4 rakaat. Kamu 2 tangan, masing-masing 2 ruas. Itu kan naik tuh dari tubuh tadi ke kaki ke tangan. Hai Musa, sholatlah kamu adalah 3 rakaat karena kamu punya 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. 3 rakaat waktu maghrib. Sadarilah bahwa kalam itu bukan milikmu, tetapi adalah inilah. Maka wakallama Allah Musa tadi, dan Isa ada sebut ruhullah adalah tadi. Hei Isa, sholatlah di waktu Isa. Ini kebalik apa-apa, yang penting paham dulu lah. Hei Isa, sholatlah di waktu Isa 4 rakaat karena kamu 2 punya lubang mata dan lubang telinga. Jadi sholat maktubah itu tentang tubuhmu tadi semua, tentang jasad kita. Duhur, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semua. Ya, itulah. Dan hei Muhammad, sholatlah 5 waktu. Nah itu, sambungkan subuh kepada duhur, duhur pada asar, asar itu dengan sholat maktubah. Di mana Muhammad? Disinilah wilayah ahfa, sodar, dada. Maka di sini kaf, ha, kaf Musa, ha adalah Isa, adalah ya adalah apa namanya Nuh, dan matamu adalah Ibrahim. Disatukan dengan rasa Muhammad, itulah yang Rasul Ulul Ajmi disatukan dengan shod di sini. Maka itulah yang kata Dani, inna fi jasadi ibnu Adam lamudghatan faida solahal jasadu kullu wa ida fasadat jasadu kullu ala wahya. Inilah qalbu. Maka tadi wa amma sholatu tariqatu fahiya mu'abbadatun, mu'abbad terus menerus selama batas ala nabi muddatil umrihi wa masjiduha al qalbu. Maka tiap hari tawaf di sini. Tadi semua Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, itu pun tidak akan sampai pada Allah, karena itu ngomong hati. Hatimu itu bukan tempat untuk bicara dengan Allah sebetulnya. Pahami?